Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu waktu yang sangat mulia dan sangatlah istimewa di dalam ajaran Islam. Pada bulan Sya'ban ini, Allah membukakan pintu rahmat dan ampunan seluas-luasnya. Dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan bahwa terdapat banyak sekali kemuliaan di malam nisfu Sya'ban ini. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa setiap orang yang meminta ampunan pada malam itu. Allah akan mengasihi setiap orang yang meminta belas kasih darinya. Allah akan menjawab doa-doa. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa bagi orang yang meminta, yang berdoa kepadanya di malam itu. Allah akan melapangkan penderitaan setiap orang yang susah, dan Allah akan membebaskan sekelompok orang dari neraka. Masya Allah, begitu istimewanya malam nisfu Sya'ban ini. Dan hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan berikut ini adalah 10 keistimewaan dan kemuliaan yang terdapat di malam nisfu Sya'ban. Berdasarkan nama lain dari malam nisfu Sya'ban tersebut. Keutamaan dan keistimewaan yang pertama adalah malam yang diberkahi atau mubarakah. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke langit dunia dan menebarkan kebaikan kepada setiap manusia. Dan di malam itu, jarak antara manusia dengan para malaikat sangatlah dekat. Dan kedekatan itu menjadi keberkahan tersendiri yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan yang kedua adalah malam pembagian takdir atau Qismah wa Takdir. Pada malam nisfu Sya'ban ini, para malaikat turun untuk membagikan keberkahan serta untuk menentukan takdir kepada setiap umat manusia. Dimulai dari rezeki, jodoh, mulia, hina, pangkat, dan yang lain sebagainya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka diserahkan kepada malaikat maut sebuah catatan. Maka dikatakan, cabutlah pada tahun ini nama yang ada dalam catatan itu. Karena sungguh seorang hamba akan menanam tanaman, akan menikahi wanita, membangun rumah, sedangkan namanya ada dalam catatan itu, dan dia tidak mengetahuinya. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah menetapkan beberapa keputusan yang Dia kehendaki, kemudian menyerahkan kepada para pemiliknya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian keistimewaan yang ketiga, malam penghapusan dosa atau at-takfir,
Alasan dibalik penamaan ini dinamai dengan At-Takfir adalah karena pada malam tersebut, pada malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya selama 1 tahun penuh, yang mulai terhitung sejak malam tersebut hingga malam pertengahan bulan Sya'ban selanjutnya. Di dalam riwayat Ahmad bin Nadlar melalui jalur Sayyidina Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka Dia memberi ampunan pada semua makhluknya, kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Keistimewaan yang keempat adalah malam diterimanya doa atau al-ijabah. Di antara keistimewaan malam pertengahan bulan Sya'ban ini adalah diterimanya semua doa yang dipanjatkan oleh kita. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat 5 malam di mana doa tidak tertolak di dalamnya, yaitu malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, dan 2 malam hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keistimewaan yang kelima, malam kehidupan atau al-hayat. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam pertengahan bulan Sya'ban atau di malam nisfu Sya'ban, maka Allah tidak akan mematikan hati hamba tersebut ketika hati semua manusia di muka bumi ini merasakan mati rasa. Artinya, ketika semua makhluk senang akan dunia dan lupa akan akhirat, maka Allah tidak akan membiarkan orang yang beribadah di malam nisfu Sya'ban tersebut turut terlena dengan dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis dari Ishaq yang menyebutkan bahwa pada malam tersebut tidak ada orang yang meninggal. Dalam artian, orang yang beribadah di malam nisfu Sya'ban tersebut tidak akan meninggal hatinya atau hatinya tidak akan mati oleh urusan duniawi. Di dalam satu riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika malam pertengahan bulan Sya'ban telah datang, maka tidak akan ada seorang pun yang mati, mulai dari ujung timur hingga ujung barat, karena sibuknya malaikat pencabut nyawa dengan menerima catatan-catatan makhluk dari Tuhan semesta alam. Kemudian yang keenam, hari rayanya malaikat. Jika kita, umat manusia, memiliki 2 hari raya agung yang selalu kita rayakan di setiap tahunnya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, maka begitupun dengan para malaikat. Mereka juga memiliki 2 hari raya yang selalu mereka rayakan dalam setiap tahunnya, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketujuh, malam syafaat. Menurut Al-Hafiz Syekh Salim As-Sanhuri, pada malam pertengahan bulan Sya'ban menjadi malam sempurnanya syafaat. Hal ini dimulai sejak tanggal 13 bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya perihal syafaatnya yang akan diberikan kepada umatnya. Saat itu beliau menjawab hanya akan memberikan 1/3 kepada mereka. Dan pada tanggal ke-14 beliau ditanya kembali perihal syafaat yang akan diberikan kepada umatnya. Dan pada saat itu beliau menjawab hanya akan memberikan 2/3 syafaat kepada umatnya. Namun
tepat ketika malam nisfu Sya'ban. Ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah, dengan tegas beliau menjawab bahwa syafaatnya akan diberikan seluruhnya kepada umat-umatnya. Oleh karena itu, malam nisfu Sya'ban disebut dengan malam sempurnanya syafaat. Kemudian yang kedelapan, malam pemerdekaan atau al-itqu. Malam nisfu Sya'ban ini juga disebut dengan malam pemerdekaan, yaitu diangkatnya separuh umat Nabi Muhammad SAW dari neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh Nabi Muhammad SAW sedang duduk pada suatu malam, yaitu malam nisfu Sya'ban. Maka datang kepadanya malaikat Jibril, kemudian berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu. Keistimewaan yang kesembilan, malam pembebasan atau al-baro'ah. Di antara nama-nama malam pertengahan bulan Sya'ban, ada yang namanya malam pembebasan atau al-baro'ah. Dan pada malam nisfu Sya'ban, Allah mencatat kebebasan bagi hamba-hambanya yang beriman dari neraka. Dan di saat yang bersamaan, Allah akan berkata kepada mereka yang taat, Aku, Allah, telah menepati janji kebenaran, dan engkau telah menjalankan ketentuan seorang hamba. Maka ambillah kebebasan dari neraka. Dan tidak hanya kepada orang yang beriman yang taat, Allah juga memberikan pembebasan kepada orang mukmin yang masih sering melakukan maksiat. Dan di saat itu Allah berkata kepada mereka, Aku, Allah, telah memberikan keringanan kepada kalian semua, sebab kalian tidak menjalankan hak-hak dan ketentuan seorang hamba. Maka hakmu adalah siksa. Namun dengan malam nisfu Sya'ban, ambillah kebebasanmu dari neraka. Lalu keutamaan yang ke-10 adalah malam hadiah atau al-zaijah. Alasan dibalik penamaan malam pertengahan bulan Sya'ban dengan nama al-zaijah diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak bagi umat Nabi yang sebelumnya. Oleh karenanya, malam nisfu Sya'ban merupakan hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara khusus kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, berbahagialah kita, Allah berikan dan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah yang memegang syafaat, dan beliau adalah salah satu makhluk yang bersanding namanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.